Assalamualaikum Sobat, semoga kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala hal, terutama kesehatan bagi kita semua. Dan kali ini di liburan kenaikan kelas ini kita akan mengadakan perjalanan road trip dari Batam lintas darat menuju Maumere di Nusa Tenggara Timur. Simak dan ikutin proses perjalanan. Malam. Ini yang mau ke Labuan Bajo.
Dan untuk sobat semua ya, untuk pembelian tiket DLU itu via online ya, di aplikasi juga ada. Tetapi kalau tidak ada ya kita harus cari alternatif yang lain. Biasanya kalau musim liburan ini agak susah, bukan susah sebenarnya, rame, jadi padat sekali. Jadi kita tidak bisa langsung beli di lokasi ya, minimal kita berapa hari, mungkin 2 hari atau 3 hari seperti itu. Kalau tidak bisa online kita lewat jasa ya. Dan akhirnya kita masuk jam 12 lebih ya. Jadi kita masuk ke kapal, kita udah dari pagi sebenarnya, cuma muter-muter Surabaya, terus akhirnya kita antri. Ini kita masuk, ongkosnya kurang lebih ya, kalau kita lewat ini kurang lebih ya sekitar 4 juta sampai 5 jutaan ya, karena kan perjalanan panjang ini, berapa jam ya, sehari. Nanti sampainya itu pagi, jadi pagi bukan sampainya pagi lagi, jadi pagi, siang, malam, baru pagi lagi kita langsung. Kita sebenarnya tujuan kita adalah ke Labuan Bajo, cuma karena orang kita dengan niat tujuan kita adalah Danau Kelimutu, akhirnya kita rubah ke jadwal tujuan kita adalah ke Maumere supaya nanti lebih dekat, dan nanti kita akan lintas ke barat. Seperti apa? Simak dan ikuti proses perjalanan kami. Sebenarnya tujuan dari awal kita dari Surabaya ke Ende ya, supaya nanti ke Kelimutu langsung cepat, karena di ke Ende kita jadwalnya kita nggak dapat. Akhirnya kita ke Labuan Bajo. Labuan Bajo tahun-tahunnya kapalnya ini Dharma Ruci 8 ini disapot ke Maumere. Akhirnya kita ke Maumere dulu, cuma sampainya pagi, jam 3 pagi, baru kita langsung jalan kurang lebih 3-4 ke Danau Kelimutu. Kita simak seperti apa ya perjalanan di forest itu. Katanya forest itu buminya kering, panas. Kita simak seperti apa katanya, tetapi pada dasarnya seperti Pulau Jawa. Karena intinya kalau di sebuah pulau itu ada gunung ya, ada beberapa gunung, itu pasti pulaunya sangat subur, pasti itu. Biarpun itu ada pantainya pasti sangat subur. Dan kita akhirnya sudah di pelataran parkiran ya, kita masih antri parkir ya. Sebenarnya nggak rame, yang rame ini mungkin dari golongan ini ya, pejalan kaki banyak sekali seperti itu. Kapal DLU Ruci 8 termasuk kapal favorit ya, kapalnya bagus, di dalamnya seperti ini, kita tinggal pilih ya. Jadi untuk pilihan penumpang itu banyak, baik pun nanti seperti kabin seperti ini, ada kursi, terus ada tempat tidur, terus ada yang apa namanya, yang kayak hotel itu juga ada. Cuma kami nggak kebagian, semuanya penuh, ini nanti penuh semua ya, jadi kami kebagian seat tapi termasuk eksekutif. Alhamdulillah loh, jadi bisa dilurusin, jadi bisa untuk tidur, jadi seperti itu ya. Mahal-mahal dikit memang perjalanan, sejujurnya kalau perjalanan jauh itu memang kita harus siapin ya, baik dari biayanya, safety-nya, kesehatannya, kalau kita mengendarai ya semua kelengkapannya, dokumennya, dan kondisi badan yang sehat serta tujuannya. Pasti seperti itu, kita berharap semuanya baik-baik saja menikmati perjalanan. Dan kita masih antri ya, kita cari seatnya nanti ya, mungkin tidak terlalu banyak ya, nanti seperti apa nanti kondisinya di dalam kita akan coba nanti video sebentar aja seperti Dharma Ruci 8 itu seperti apa ya, simak dan ikutin. Pada keluar. Hah? Apanya?
dan Sobat, dan ini ada tempat musolanya yang bersih, yang luas lumayan, dan ini kondisi makannya seperti ya lumayan sih kalau di dalam sebuah perjalanan kan. Yang penting nasinya cocok, tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek sekali, mantap pokoknya. Seperti inilah kondisi di dalam kapal Rucitra 8 ini tempat duduknya. Dan ini pas kondisi agak pas sepi ya, udah sebagian pada turun. Di hari Senin ya? Iya, Senin. Iya. Berarti molor juga ya malam. Itu kayaknya. Oh, biasanya itu ya. Itu. Dan bagi sobat semua ya yang ambil eksekutif seat juga lumayan kok, ini bagian di depan ya, jadi kita bisa melihat di luar atau di kaca, jadi tidak fokus ke sama HP. Dan bisa di sini juga ada kondisi, ada TV, ada untuk bisa nonton film. Dan kita coba naik ke atas ya, seperti apa ya. Sangat luas sekali dan bisa dipakai untuk olahraga atau jogging atau sejenisnya. Tapi lumayan loh kondisi malam seperti ini. Cuma kan biasa kalau di kapal di atas itu biasanya angin yang kencang. Ya kita nikmati seperti inilah. Dan menjelang pagi hari setelah subuh kita naik ke atas, kita melihat mau menyambut matahari pagi. Nah seperti ini udah lumayan, keren sekali sunsetnya, mantap lagi menjelang matahari ini merah kemerahan ya. Biasa orang kan kalau dinaik gunung melihat matahari pagi, kalau kami di kapal nih mantap di gunung iya, di kapal juga ya. Seperti ini kondisinya bagus lah. Semua yang anak-anak muda pada ke atas semua melihat kondisi di atas dari DLU Rucitra 8. Pokoknya mantap, cuma lumayan kenapa anginnya agak besar seperti itu. Sebenarnya tujuan kami dari Batam itu adalah ke Labuan Bajo. Kita coba mengendarai seperti apa biar tidak terlalu capek atau terlalu jauh. Tapi pada akhirnya kita memutuskan untuk Danau Kelimutu, katanya seperti Duang itu katanya bagus seperti itu. Cuma yang paling dekat itu kalau dari kapal yang selama perjalanan ini itu adalah dari Maumere, paling kurang lebih 3 jam. Soalnya nanti kalau dari Labuan Bajo kita ke timur lagi, naik ke barat lagi, lumayan kita balik lagi deh. Karena kita tujuannya adalah memasuk Sumbawa dan masuk Lombok dan masuk Bali. Kalau biar tidak bolak-balik kita akhirnya ambil dari Maumere langsung kita terus ke barat sampai Pulau Jawa biar tidak mengulang 2 kali. Ya seperti inilah ya, kita nikmati prosesnya.
Dan sambil menikmatin kapal dari atas ya, kita udah sampai di Labuan Bajo. Ini pelabuhan TNI ya, tapi ya bukan yang Labuan yang ramai yang tempat untuk ini, bukan, ini pelabuhan TNI. Di sini paling sebentar, kurang lebih ya sejam 2 jam kalau nggak salah, kan ada loading. Sebenarnya kalau dari sini rata-rata tujuan dari Surabaya itu ke sini semua, cuma kalau pelabuhan agak lumayan jauh ke sana ya, tapi kan ada loadingnya. Dan kita lagi lanjut, setelah dari sini kita lanjut ke Maumere ya, semalaman lah, baru nanti kita menjelang pagi baru sampai. Tapi udah auranya udah mantap. Karena sudah di Labuan Bajo posisi turun ya, kami mau nggak mau harus over mobil, jadi mobil kami dipindah karena kan kami tidak terlalu di depan, jadi di belakang, jadi akhirnya kami pindah di dek yang kedua kalau nggak salah, karena kan dipisah. Nanti sebagian besar kan sudah, sebagian besar itu adalah keluar dari sini ke Labuan Bajo semua, tinggal beberapa mobil yang nanti akan ke Maumere dan ada tambahan sedikit ya, seperti itu. Sebenarnya kami juga khawatir kenapa menggunakan mobil Cina, bro, kuat nggak ini, kuat nggak kuat ya. Tetapi kalau mobil yang lain mungkin ya agak lumayan sebenarnya efisiensi kalau plug ini itu daripada kita yang pakai diesel. Kalau pakai diesel ke arah timur sama ke ini, aduh bonyos, duitnya berapa jadinya, belum lagi jalan naik turun melingkar. Nanti mungkin simak ikutin dan perjalanannya seperti apa. Sebenarnya mungkin video tidak terlalu banyak karena kan jalannya melingkar ini malam, posisi malam, jadi kita tidak terlalu banyak video. Mungkin kelanjutannya nanti akan sampai nanti ke Batam lagi. Nanti kita juga akan bikin video sampai ke Labuan Bajo ya. Nanti kita akan buat juga nanti ke Kelimutu, nanti ke masuk Sumbawa, dan kita akan masuk ke Bali dan ke Jawa dan ke Sumatera dan ke Batam lagi. Setelah kapal bersandar di Labuan Bajo, langsung melanjutkan lagi kurang lebih semalaman ya. Jadi kita naik lagi ke atas lagi, kita main-main di atas sampai menikmati sore hari dan menjelang malam, dan akhirnya sebentar lagi kita akan sampai di malamnya itu sekitar jam berapa ya, jam 3 pagi itu baru sampai. Perjalanan kami banyak malamnya, jadi kalau untuk bikin video malam itu agak kurang gres gitu seperti apa. Dan kita tengok ya tanahnya seperti apa sih kita di NTT itu.
Seumur-umur ini adalah perjalanan kami yang paling jauh ya, setelah dari keliling Pulau Jawa. Sumatera belum sih ya, kita akan memanikan pas menggunakan waktu untuk liburan saja. Jadi liburan ini tidak terlalu banyak ya, jadi kita menggunakan sebaik-baiknya. Dan akhirnya malam itu udah kelihatan tuh Maumere, dan kita akan turun seperti apa tanah di Maumere NTT itu. Katanya banyak katanya, kalau kita kurang percaya kita coba kita injakkan kaki di Maumere, semoga baik-baik saja. Dan ini adalah pelabuhan Maumere. Kita sampai di pagi hari kurang lebih jam 3 ya, minimal kita jam 1 sudah bangun, udah mulai ada informasi kemas-kemas sampai jam 2. Dan loading di DLU ini agak lumayan lama ya, karena mungkin barangnya banyak dan ngikutin aturan lah seperti itu. Kita langsung turun ke sini dan nanti kita coba. Untuk sobat semua ya, IT kita rata-rata mengandalkan perjalanan jauh itu mengandalkan maps ya. Jarang ya kita bertanya ada, tapi kan rata-rata kita pakai maps seperti itu. Dan kita menggunakan Cherry ini dalam kondisi sehat ya, mudah-mudahan aja. Kita belum ini loh, pernah dicoba loh paling jauh ini ya, mudah-mudahan bisa aman-aman aja sampai balik ke Batam lagi. Kalau dulu kita menggunakan perjalanan jauh itu pakai Terios ya sampai Sumbawa Besar, dan ini kita coba pakai Cherry itu sampai Maumere bro, lebih lama, katanya sih lebih nyaman. Jadi untuk Sobit, nanti kita perjalanan kita dari Surabaya kita ke Maumere, dan kita terus lanjut ke Kelimutu, Danau Kelimutu, dan kita akan lanjut ke Ende, dan Ende nanti kita akan berlanjut lagi ke Bajawa. Bajawa kita akan lanjut ke Ruteng. Ruteng nanti kita akan teruskan sampai ke Labuan Bajo, dan Labuan Bajo nanti kita akan coba menyeberang ke Bima atau melalui Pelabuhan Sape, dan kita akan terus ke Sumbawa. Sebenarnya rencana kita mau ke Tambora, cuma mungkin karena waktu jadi kita tanggung sebenarnya kalau tidak ke sana, tapi nggak apa-apa lah, kita nikmatin. Dan kita nanti juga akan masuk ke Lombok nanti masuk ke Bali. Ya seperti itulah perjalanan kami, dan kita akan coba nih sudah mulai keluar dari kapal. Akhirnya terus mobil kami keluar, dan akhirnya kita akan berlabuh di Pelabuhan Maumere, dan sebentar lagi kita akan keluar. Kita akan menginjakan mobil kita di Maumere baru seumur hidup, baru kali ini ya, namanya kita road trip ya. Kita road trip aja hari ini, kayak mungkin tidak terlalu ekspor karena apa ya, perjalanan kita mungkin agak terbatas, sayang sebenarnya, tapi gimana lagi, namanya juga liburan yang selalu terbatas. Kita akhirnya di Pelabuhan Maumere. Untuk warga Maumere, salam dari kami ya, numpang lewat. Kita akan perjalanan nanti ke Kelimutu dari pagi hari itu ya, malam itu kita jam 3 setengah 4 itu kita akan berlanjut ke Kelimutu ya, dengan perjalanan ya kurang lebih 2 atau 3 jam lah kurang lebih ya. Kita lihat kondisi di lapangan, kita kan mungkin kan
Biasanya kalau di map itu 3 jam ya kurang lebih 4 jam kita ngaturnya seperti itu, supaya kita juga ambil spare-nya supaya aman. Kirana 8 jam. Jalan Suryadi, lalu belok kanan ke jalan Dongmya. Belok kanan ke jalan Dongmya. Setelah turun dari kapal, kita akan lanjut perjalanan. Kita bingung mau kemana ini. Bingung karena kita bingung, langsung kita tembak aja ke Kelimutu. Di Danau Kelimutu yang ada di Duit itu loh, di berapa ya, nggak salah itulah, lupa ya. Jadi kita langsung tembak, kurang lebih adalah antara perjalanan 3-4 jam kurang lebih ya, saya kurang terlalu paham ya. Jadi kita langsung tembak map aja ini. Ini pakai mobil Cherry nih. Ya belum terlalu perjalanan jauh, nanti setelah dari sini baru perjalanan jauh nih. Ya kondisi kalau malam seperti lampu untuk Cherry ya, tapi lumayan ya, termasuk lumayan lah maksudnya. Ini padahal nggak ada lampu fog lamp loh, nggak ada lampu bawah kuning itu loh, cuma lampu ini. Tapi bagus loh. Terima kasih untuk Maumere ya, orang-orang ini ramah baik. Jadi kalau kita ada mobil jauh mau ngendalin, dia orang itu minggir. Beda dengan tempat yang kita mana mau minggir. Kalau di sini mereka ada mobil yang ini, mereka minggir loh, bagus loh berkendaraan di sini. Maksudnya tidak tin, nggak ada di sini itu, nggak ada. Kalau kita rame, mereka rata-rata yang tidak mau ini minggir, mereka rata-rata seperti itu. Lebih bagus lah ya. Di jalan itu saling mengkondisikan ya, mereka mungkin tahu dan kita juga paham memahami ya. Mungkin kita tidak ngebut lah karena kan di tanah orang ya, kita sambil menikmati ini walaupun malam ini menjelang pagi. Jika suatu daerah itu ada gunung berapi, biasanya subur tanahnya. Kenapa? Apalagi terutama gunungnya aktif ya. Seperti di sini juga ada gunung aktif loh, kalau salah agak ke timur itu ya, sampai sekarang masih ini aktif ya, masih meletus mengeluarkan lahar terus, seperti Gunung Lewal Topi yang salah ya, sama Gunung Merapi kalau di Jawa, sama Gunung Semeru. Tapi itulah kondisi alam. Ya kalau saya tengok sih tanahnya subur, di sini ada padi, terus ada gunung-gunung bukit. Jadi ini menjelang pagi ya, pokoknya pemandangan kita lihat seperti apa di pagi hari. Kalau malam kan biasa gelap. Keluar jalur.
Menjelang pagi kita amati sekitar ya, kondisi alamnya, ada bukit-bukit, gunung, kita itu udah di ketinggian naik, jadi jalannya itu melengkuk kiri kanan kiri kanan. Kalau tidak biasa ini ya mungkin keluar semua ini ya. Untung masih pagi jadi tidak ada yang makan, jadi tim kami ini sebagian besar tidur semua, saya sama ibunya aja sama sebagai headnya aja melihat kondisi ini. Bagus nih, pokoknya alamnya melekuk-lekuk tapi kondisinya subur, bagus dia. Dan jalan pun juga lumayan bagus, halus, banyak, maksudnya lebih banyak bagusnya daripada tidaknya gitu loh ya. Tapi ini kondisinya naik turun seperti itu, tapi kita mengkondisikan bahwa di sini langsung keloannya pun bentuknya rata-rata kurang lebih seperti itu. Tapi tengok itu alamnya bagus sekali pokoknya ya. Kita sampai menikmati di pagi hari ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan refreshing mungkin road trip semuanya. Yang ada sobit-sobit yang ada di jauh di sana bisa sampai ke sini. Bagus sekali. Seperti inilah tanah di Maumere ini, di Maumere ke arah Kelimutu ya. Kita akan menuju pegunungan Kelimutu dan nanti kita akan explore di danau Kelimutu seperti apa, dan hutannya masih lebat, banyak pegunungan, ketinggian naik turun ya. Untuk sobat-sobat semua, untuk kondisi BBM di sini aman ya, yang terutama bensin itu lebih aman lagi. Kalau solar pun saya tengok sih aman sih, maksudnya nggak terlalu antri kayak di tempat kayak di Sumatera. Di sini masih mendingan, masihan. Untuk sorry ya bagi yang mobil listrik ya, sorry dulu ya, mungkin belum bisa ya. Nah di sini ya bisa sih, cuma belum maksimal lah di sini. Tapi tetap untuk perjalanan jauh ya, mobil solar maupun bensin masih direkomendasikan. Ini bagus jalannya, kondisinya sampai menikmati. Dan di sini dari semalaman itu tidak ada rasa ngantuk. Kenapa? Pertama ada hal baru, yang kedua menikmati alam yang segar, yang ketiga adalah konsentrasi. Kalau kita menikmatin pasti terjadi sesuatu yang baik, yang memberikan inspirasi bagi kita semuanya untuk mengondisikan di area. Kelimutunya bun, cuma bening, cuma kayaknya kita nggak dapet ya jernihnya loh. Ya sobat, seperti ini ya kondisi alam di Maumere ya, sepi, sunyi, dan kita benar-benar cerah di sini tuh. Jadi suasana juga cerah. Jadi gunungnya kelihatan, ininya kelihatan, pokoknya mantap itu. Ada nggak tahu gunung apa ya di sini ya. Saya kurang paham daerah-daerah sini ya. Yang kami tuju ada Gunung Kelimutu. Mungkin sobat-sobat semuanya tahu. Sobat-sobat yang ada di Maumere numpang lewat, semoga baik-baik saja perjalanan kami, karena paling jauh loh, lintas darat bro, dari Batam loh ke Maumere.
Untuk sobat semua ya, bagi yang mengendarai jauh road trip itu kami rata-rata menggunakan minumnya air putih saja, dan lebih saya itu jarang makan, jarang kenyang lah intinya ya. Ada cemilan sedikit, paling permen kopi dan air putih ya. Saya dulu pakai ini sekarang enggak, sekarang pakai yang putih-putih aja supaya sehat kita. Dan setelah kita turun biasanya nanti kita akan bergerak ke badan, menggerakkan badan ke kiri kanan dan kurang lebih seperti. Dan inilah kondisinya alamnya, masih pokoknya masih banyak gunung-gunungnya deket semua, kita udah di atas ketinggian pokoknya. Jadi sangat keren sekali dan kondisi pas sepi. Ya intinya kalau perjalanan di sini mungkin membawa rombongan, saya rasa ini untuk motor pun bagus. Ini tengok jalannya bagus semua ini, masih ada garisnya kelihatan guys ya, pasti ada lah sedikit pasien, tapi kan puas loh. Selama perjalanan kami dari pagi dari Maumere sampai ke Kelimutu ini, matanya itu tidak bisa dipejam biarpun ngantuk minta ampun, tapi karena pemandangan sekitar yang bagus ini pokoknya tidak akan sia-sia dan rugi. Nanti belum lagi kita eksplor tempat yang lain ya, kita akan mencoba ke Danau Kelimutu dan nanti kita akan support di YouTube yang part kedua nanti ya. Seperti apa seperti ini, kita nikmatin dulu perjalanannya bro. Udah sepi sunyi pagi, seger pula ya, tetap harus hati-hati dimanapun berada. Lihat nih sebelah kiri kanan ada persawahan dan ada gunung. Wis keren sekali. Ini di pas posisi ketinggian ya. Kalau kami buka jendela itu rasanya dingin. Ya biasa dingin-dinginnya di gunung. Bukan dingin-dingin gimana gitu, tapi mantap loh, udaranya segar sekali. Tengok kiri kanan ini masih ada persawahan. Sambil berjalan waktu saya tanpa istirahat loh, jadi nggak ada istirahat kita. Tujuan kita adalah ke Danau Kelimutu dan nanti kita di sana melakukan sesuatu ya, mungkin istirahat sebentar, pergerakan badan, cari sarap atau yang lainnya. Dan kita di sini sambil menikmati rumah penduduk maupun yang lainnya di sekitar perjalanan. Pokoknya keren sih, sepi sunyi mungkin di pagi hari ya. Ya kurang lebih seperti itu. Apa mungkin ini masih hari Selasa jadi kondisinya sepi ya, tapi pada dasarnya liburan kan masih ada liburan jangka panjang untuk anak-anak sekolah ya. Kalau di daerah ya masih ada liburan lah, tapi mungkin kan kondisi di hari Selasa ini. Mungkin kalau saya tidak ekspor ya, karena keterbatasan waktu, libur kan terbatas karena anak masuk sekolah, jadi kita juga menyesuaikan. Sebenarnya pengennya lama, nggak bisa, kita butuh kurang lebih sebulan 2 bulan total di sini. Sebenarnya seminggu atau 2 minggu di sini pun nggak akan habis. Karena apa? Karena jauh-jauh ya, yang ada jauh ada yang deket, cuma masih alami. Jadi kalau masih kita cari wisata alami seperti inilah kurang lebih.
Sambil kita menikmatin udara di pagi hari, kita jalan terus ke atas kurang lebih hampir jam 8 ya. Ini kurang lebih mungkin hampir 2-3 jam perjalanan kami. Kita sudah mendekatin, udah masuk Gunung Kelimutu ya. Kita akan mendekati dengan Danau Kelimutu ya. Seperti ini kondisinya, pokoknya keren. Dan akhirnya kita di gerbang Kelimutu ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi semuanya, terutama road trip ya, bisa ke timur. Pokoknya kondisi aman, baik-baik saja, komplit ya. Seperti inilah kondisinya. Kita nanti disambung lagi di video selanjutnya. Salam dari kami, salam trip negeri. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.